Halo semua, perkenalkan saya Yosua Martin Awida Tampuwulan. Saya mahasiswa S1 Teknik Elektro dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. NLP 071118400061. Pada video ini saya akan menjelaskan aplikasi PLC pada transfer line kontrol motor. Kita langsung ke persoalannya. Ya, ini adalah persoalannya. Dari gambar ini terdapat conveyor belt yang terdiri dari 3 motor dan juga 3 sensor. Dan dalam soal dikatakan gunakan metode perubahan sinyal input untuk memecahkan masalah berikut. Jadi kita akan membuat PLC untuk mengontrol dari conveyor belt ini. Kita masuk ke operasinya. Nah, berikut adalah operasi yang kita akan lakukan. Pertama, dalam aplikasi ini, PLC berfungsi untuk menjalankan dan menghentikan motor pada bagian ban conveyor. 2. Di sini hanya memperbolehkan bagian dari ban yang membawa benda saja yang bergerak. 3. Posisi dari lembaran metal dideteksi oleh proximity switch yang ditempatkan di sebelah bagian dari ban. 4. Selama lembaran baja itu berada dalam jangkauan, motor akan bekerja. 5. Apabila lembaran bergerak di luar jangkauan, sebuah timer diaktifkan dan saat setting waktu tercapai, motor pada ban akan berhenti. Oke, setelah mengetahui operasinya, kita akan masuk ke inisiasi komponennya. Komponen yang kita pakai ada sensor komponen input, yaitu sensor 1, sensor 2, sensor 3, dengan alamat pada PLC Yanti S1, S2, S3, komponen output yaitu motor 1, motor 2, motor 3, dengan alamat R1, R2, R3, dan timer yang akan kita gunakan yaitu timer 1, timer 2, timer 3, dengan alamat T1, T2, T3. Oke. Setelah inisiasi komponen, kita akan masuk ke pembuatan tabelnya, tabel perubahan, metode perubahan input. Pertama, kita membuat eventnya terlebih dahulu. Dari penjelasan persoalan tadi dan operasinya, kita ketahui eventnya adalah motor 1 aktif, M1 positif, dan setelah itu motor 1 mati, setelah itu motor 2 aktif dan motor 2 mati, setelah itu motor 3 aktif dan motor 3 mati. Dari event ini, selesai mengisi tabel event, kita akan masuk ke pembuatan tabel inputnya. Nah, di sini sudah saya isikan input yang akan berhubungan dengan event. Nah, input ini terjadi sesudah input terjadi, baru event terjadi. Nah, di input pertama itu ada S11, S11, S20, dan S30. Maksudnya 11 di sini adalah S1 sensor 1 dalam keadaan hidup 1, dan yang S20 itu nolnya mengindikasikan bahwa dia dalam keadaan mati. Sehingga S11, S20, S30 mengindikasikan bahwa sensor 1 yang hidup, dan saat sensor 1 hidup, maka event motor 1 akan aktif. Dan setelah itu input kedua yaitu S10, S20, S30, dan input ini menghasilkan event M1 mati. Terus input ketiga S10, S21, S30. Di sini ada S21, sensor 2 aktif dan menghasilkan event M2 yang aktif, motor 2 aktif. Dan setelah itu S10, S20, S30 dari S21 ke S20 sehingga M2 mati. Setelah itu ke input baris 5 S10, S20, S31 mengindikasikan bahwa S3 sensor 3 aktif dan mengaktifkan motor 3. Dan setelah itu
input berubah lagi menjadi S10, S20, S30 dan mematikan motor 3. Setelah pengisian input, kita akan masuk ke pengisian perubahan input. Oke, ini adalah perubahan input. Sesuai dengan namanya, metode perubahan input, kita akan menganalisa dari input ini. Kita akan menganalisa dari input ini apa saja yang berubah dari input ini. Berbagai input ini apa saja yang berubah, dan kita akan mengisinya di perubahan input. Oke, untuk mengisi perubahan input yang pertama, kita harus melihat input yang sebaris dengannya dan input sebelumnya. Untuk mengisi perubahan input pertama, kita melihat baris pertama, input baris pertama, dan baris sebelumnya. Baris sebelumnya itu adalah baris yang terakhir, baris ke-6. Dari baris ke-6 ini yaitu S10, S20, dan S30. Dan baris 1 adalah S1, S11, S20, dan S30. Dan dapat kita lihat yang berubah di sini adalah S1-nya, itu dari S10 ke S11. Sehingga perubahan input itu kita tuliskan di tabel perubahan input, yaitu S11. Setelah itu, kita lihat untuk mengisi perubahan input yang kedua, kita melihat input pertama dan input kedua. Dapat kita lihat bahwa yang berubah itu adalah S11-nya, dari S11 ke S10. Berarti perubahan inputnya adalah S10. Selanjutnya dari baris 2 ke baris 3, kita lihat bahwa yang berubah itu adalah S2. Itu dari S20 ke S21. Berarti perubahan inputnya adalah S21. Dan untuk baris selanjutnya, S3 input baris ketiga, baris keempat, kita lihat bahwa yang berubah itu S2-nya lagi, itu S21 ke S20. Sehingga perubahan inputnya adalah S20. Selanjutnya dari baris 4 ke baris 5, perubahan inputnya adalah S3, dari S30 ke S31. Sehingga perubahan input jadi S31. Dan dari baris 5 ke baris 6, yang berubah adalah dari S31 ke S30. Sehingga yang kita catat adalah S30. Oke. Setelah mengisi perubahan input, kita akan mengisi timer. Oke, timer. Nah, dapat kita lihat bahwa terdapat perubahan baris dari yang sebelumnya, tabel sebelumnya, dan saat kita mengisi timer. Saya akan menjelaskan kenapa ini terjadi. Ini terjadi karena kita lihat dari soalnya tadi bahwa saat M11 berubah ke M10, ternyata eventnya M1 posisi itu tidak langsung mati karena ada timer. Jadi timer itu menghitung, dan pada saat timer menghitung, M1 itu masih hidup. Motor 1 masih hidup. Sehingga event yang tadinya ada di baris 2, kita turunkan ke bawah. Karena tidak sesuai dengan perubahan input. Perubahan input S10 itu tidak langsung mematikan M1 menjadi negatif, menjadi mati. Tapi ada timer yang harus tapi S10 mengaktifkan timer 1. Dan saat timer 1 menghitung, M1 tetap positif. Dan saat timer 1 selesai menghitung, itu timer 1 down, barulah M1 menjadi negatif. Sehingga kita pindahkan baris event tadi. Dan setelah itu, masuk ke sensor 21. Sensor 21 mengaktifkan M2, mengaktifkan motor 2, dan setelah M21 menjadi mati, pindah ke S20, motor tidak langsung mati, tapi mengaktifkan timer. Timer berhitung, dan pada saat timer berhitung, M2 masih tetap hidup. Dan setelah timer 2 selesai menghitung, barulah motor 2 mati. Mohon maaf, ini ada kesalahan
Perhatikan ini timer 2, dan setelah itu kita masuk ke sensor 3. Sensor 3 mendeteksi dan mengaktifkan motor 3, dan saat sensor 3 ini tidak mendeteksi lagi, itu dari S31 ke S30, maka mengaktifkan timer. Ini juga timer 3. Saat timer 3 berhitung, motor 3 masih tetap aktif. Dan setelah timer 3 selesai menghitung, timer 3 down, barulah motor 3 menjadi mati. Dan setelah, karena adanya perubahan dari baris event, kita melihat juga pada baris inputnya. Pada baris 2, baris 3, inputnya tetap, sehingga perubahan inputnya tidak ada, kita kosongkan. Dan pada baris 5, 6, inputnya juga tetap, sehingga tidak ada perubahan input, sehingga perubahan inputnya juga kosong. Dan pada baris 8, 9, inputnya juga sama, sehingga tidak ada perubahan input. Setelah menyelesaikan pengisian timer, kita akan melanjutkan ke pengisian relay. Ya, relay berguna untuk memudahkan kita dalam pembuatan rumusnya nanti, pembuatan perancangan laddernya. Kita masukkan relay Y1 pada baris kedua. Ini berguna karena M1 di sini masih tetap aktif, dan sebenarnya di baris kedua ini M1 tetap aktif. Jadi untuk menggabungkan event ini, kita menggunakan relay. Begitu juga dengan pada baris 5, kita memasukkan relay Y2 karena M2 masih tetap aktif di baris 4 dan baris 5. Dan setelah itu, pada baris 78, pada baris 8 kita masukkan relay Y3 karena M3 masih tetap aktif pada baris 7 dan 8. Oke, kiranya kita selesai mengisi tabel ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan rumus untuk membuat laddernya. Oke, ini dia. Dari tabel tadi, kita dapat mengambil rumus untuk pembuatan laddernya. Itu M1 aktif, itu dari sensor 11, sensor 1 mendeteksi, dan di-N-kan dengan relay Y1. Dan relay Y1 itu adalah di saat sensor tidak mendeteksi lagi, di-N-kan dengan timer yang berhitung. Dan M1, motor 1 mati ketika timer 1 telah selesai menghitung. Oke. Di motor 2, itu rumusnya adalah S21 di-N-kan dengan Y2, dan Y2 itu sendiri adalah S20 di-N-kan dengan timer 2 yang timing berhitung. Dan M2 itu akan mati ketika timer 2 selesai menghitung, timer 2 down. Dan motor 3 adalah S31 di-N-kan dengan Y3, dan Y3 adalah S30 di-N-kan dengan timer 3 T3 berhitung. Dan M3 akan mati jika timer 3 selesai menghitung. Oke, dari persamaan ini kita akan melanjut ke pembuatan relay. Saya akan menggunakan aplikasi Auxil Studio. Ini sudah saya buat laddernya. Saya akan menjelaskan bagian-bagian laddernya. Ini di rang 0 adalah inisiasi untuk motor 1 hidup. Itu tadi sensor 1 di-N-kan dengan relay, inisiasi relay. Dan relay ini, T1 down ini, kita ambil dari relay Y1. Ini relay Y1, itu sensor 1 normally close atau S1 tidak mendeteksi lagi, dan timer. Di saat S1 sensor 1 tidak mendeteksi, maka timer akan berhitung, dan di saat
timer masih berhitung, motor akan tetap hidup, dan di saat timer selesai menghitung, timer down, maka akan mematikan motor. Timer down, maka ini akan terbuka dan motor 1 akan mati. Begitu juga dengan kerang lainnya. Ini untuk motor 2, ada sensor 2 dan juga relaynya. Itu ini relaynya, sensor 2 normally close dan timer. Dan juga dengan motor 3, yaitu sensor 3 dan relay tadi. Dan relay tadi itu adalah sensor 3 yang normally close dan juga timer. Nah, untuk perhitungannya saya membuat selama 5 detik. Artinya, jikalau sensor tidak mendeteksi lagi, maka timer akan menghitung selama 5 detik. Jadi, motor masih hidup selama 5 detik setelah sensor tidak mendeteksi. Dan setelah 5 detik, barulah motor akan mati. Saya akan mensimulasikannya. Kita tes. Oke, tidak terdapat kesalahan. Dan kita simulasi. Oke. Di sensor 1 ini masih sensor belum mendeteksi sehingga motor 1 belum aktif. Dan kita tekan menginisiasi bahwa sensor mendeteksi. Oke, motor hidup dan timer berhitung. Oke, dan saat sampai 5 timer selesai menghitung, maka motor mati. Lanjut ke sensor 2. Timer menghitung. Nah, dan di saat mencapai 5 detik, maka motor sudah mati. Dan kita lanjut ke sensor 3. Oke, dan akhirnya motor 3 juga mati. Ya, begitu. Seterusnya, ya sensor 1 menerima, maka sensor 1 jalan, terus timernya selesai menghitung, motor 1 mati, lanjut ke sensor 2, terus menghitung, selesai menghitung, motor 2 mati, lanjut ke sensor 3, menghitung, dan selesai menghitung, motor 3 mati. Begitulah seterusnya. Oke, dari rangkaian PLC yang saya buat ini dapat dikatakan bahwa yang kita lakukan tadi, tabel perubahan input tadi berhasil dan dapat diimplementasikan. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih.